narasumber kita hari ini. Selamat yang Selamat siang. Baik, Bapak Ibu, sesi yang kedua akan segera kita mulai dengan tema konvensi hak anak, menyambung dari usaha membangun gereja yang ramah anak di sesi yang sebelumnya. Boleh langsung dipersilahkan, Pak Beni. baik. Terima kasih, Andreas. Saya izin share screen ya. Baik, kakak-kakak sekalian, ini sesi yang penting, ya, tapi kadang suka kurang menarik, gitu ya, karena ini banyak bicara tentang pasal-pasal. Tapi saya coba menjelaskan secara apa ya, mengkontekskan lah ya. Paling enggak kakak-kakak nanti bisa dapat gambaran. Ya. Tapi ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Ini menjadi sebuah acuan, ya, acuan global buat seluruh dunia, ya, buat seluruh pemerintah di dunia ini untuk dalam standar bagaimana pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di negara masing-masing, ya. Dan menarik, kakak-kakak, kalau kita buat sebuah kajian gitu ya. Kami suka membuat kajian juga bahwa ternyata konvensi hak anak ini tidak eh, gitu ya. Bahkan kalau kita melihat nilai-nilai dari ini eh, sumbernya dari gitu ya. Gitu. Baik, nanti kita lihat gitu ya. Nah, ini sedikit aja mengulang sedikit gitu ya bahwa kita ingin mengingatkan ke kakak-kakak sekalian untuk memahami gitu ya tentang hak anak, konvensi hak anak. Kita mengingat ini nih, gitu, bahwa anak-anak ini adalah tunas pohon, ya, yang perlu tanah yang sehat, tanah yang gembur, sehingga kita olah tanahnya, perlu kasih pupuk, ya, perlu siram, lalu kita mesti jaga supaya mereka ini tunas pohon ini bisa akar yang kuat, gitu ya, bisa bertumbuh yang subur dan akhirnya berbuah. Ya. Jadi sesuatu yang sangat mustahil sih gitu ya. Kalau kita ingin anak-anak kita bisa berakar, bertumbuh dan berbuah, gitu ya. Tetapi kita tidak kan tumbuh kembangnya secara holistik. Ini eh, ya. Jadi kalau dilihat kakak-kakak ya, kalau saya ke daerah nih kasih lihat eh, belah kanan kita layar yang digantungin apa pakaian ya, banyak yang ketawa gitu ya, banyak yang ngaku dosa iya ya. Saya ingin pohon nggak saya berbuah subur ya, berbuah lebat gitu ya, tetapi saya jadiin jemuran, saya tempelin macam-macam gitu tadi ya. Nah ini juga eh, sebuah di em, kehidupan kita sehari-hari. Ya. Banyak kita berharap anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang, berbuah gitu ya. Tetapi dari masa kanak-kanak dibebani beban hidup oleh keluarganya gitu ya. Ya. Saya kan di eh, lembaga ya, di pelayanan untuk anak-anak marginal bersama Kak Arwinto anak dan di KDM Kampus Diakonia Modern, eh, ya kami melihat gitu ya anak-anak yang dieksploitasi ya, yang didiskriminasi, sehingga bagaimana mereka bisa bertumbuh dan akhirnya berbuah ya. Dan kehadiran kita pelayan-pelayan anak ini menjadi hal yang sangat penting ya untuk bisa membantu mereka memulihkan mereka juga sehingga bisa bertumbuh dan berbuah. Buat saya kakak-kakak selama dia masih anak gitu ya, masih bisa eh, masih proses pertumbuhan,
ini sebuah peluang emas ya. Ada sebuah penelitian bahwa kenapa anak-anak perlu perhatian ya. Karena di penelitian di Amerika itu melihat bahwa usia anak-anak bukan usia anak-anak, usia yang subur ya untuk menerima Injil, menerima Kristus itu adalah usia 4. Makanya di global ada yang namanya 4-14, 4 to 14 Windows gitu ya. Karena di situ di usia 4-14 itu gereja harusnya memberi perhatian yang luar biasa untuk anak-anak sehingga anak-anak bisa merasakan apa itu kasih Kristus secara konkret gitu ya. Sehingga ini menjadi hal yang penting. Nah, tadi yang ini menggambarkan bahwa bicara hak anak, nanti kalau kita bicara konvensi ini akan tergambar nih kakak-kakak. Jadi untuk memperhatikan tumbuh kembang anak-anak ini perlu banyak unsur ya yang harus dipenuhi sehingga mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang imago Dei ya, sesuai dengan gambar dan rupa. Ya. Nah, ini sedikit kita ke belakang gitu ya bahwa apa yang terjadi sekarang ini kalau ini juga kita lakukan di gereja kita sedang melakukan sebuah pengabaian gitu ya. Nunggu kasus baru bertindak. Baiknya adalah bagaimana kita melakukan upaya pencegahan ya. Nah, kalau di sini ada pencegahan, ada intervensi awal, ada pelayanan perlindungan gitu ya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Intervensi awal maksudnya seperti apa sih? Jadi itu yang tadi saya sampaikan di sesi pertama gitu ya. Kalau ada anak yang menyatakan gitu ya atau menginformasikan, Kak, saya kok sama kakak itu nggak nyaman ya gitu. Nggak nyamannya kenapa? Iya, saya suka dipeluk-peluk gitu ya. Saya suka dipegang saya gitu ya. Saya nggak nyaman. Itu kan informasi awal nih. Nah, perlu intervensi secepatnya gitu ya. Kalau dibiarkan, itu akan jadi masalah besar. Ini terjadi ya Bapak Ibu di balik lagi karena beberapa kasus yang saya dapatkan di NTT gitu ya. Ada sebuah rata gitu ya. Kalau korbannya banyak, biasanya ada sebuah informasi yang terabaikan. Gitu. Jadi satu kasus di NTT itu begitu kita coba ngobrol sama guru yang mengungkap, iya sebetulnya anak-anak murid sudah pernah ngomong ke orang tuanya, ke guru yang lain, gitu ya. Tetapi orang tua murid dan guru yang lain tidak mempercayai apa yang anak-anak bicarakan. Gitu. Ah, kamu nih suka ngarang, ah kamu nih halusinasi, gitu ya segala macam lah bahasa-bahasanya. Ya. Dan akhirnya kasus ini baru terungkap sekian tahun kemudian korbannya sudah banyak Bapak Ibu ya di sebuah sekolah Kristen ya. Sehingga informasi dari anak itu perlu kita respon ya. Itu nanti kita bisa lihat di bawah. Nah, Bapak Ibu eh, bicara tentang sejarah sedikit gitu ya tentang konvensi hak anak. Prosesnya itu tidak eh, kalau orang Betawi bilang ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba muncul. Ya. Jadi tahun 2024 itu ada seorang ibu namanya Eglantina Zep gitu ya. Dia pendiri Save the Children. Dia mengusulkan mendeklarasikan hak anak dalam Liga Bangsa-Bangsa tahun 2024 ya. Lalu cukup lama kalau kita lihat 24 tahun gitu ya. Hak anak itu deklarasi universal tentang hak asasi di mana mulai uh, hak tentang hak anak dan ibu, tetapi ini masih secara global gitu ya. Dia punya deklarasi of human rights gitu ya, hak asasi manusia. Nah, di tahun 59 itu baru ada deklarasi tentang hak anak. Nanti kita belajar ya Bapak Ibu, apa itu istilah deklarasi, apa itu istilah konvensi.
Nah, setelah 30 tahun baru ada yang namanya Konvensi Hak Anak. Ya, ini November 2089 oleh sidang Majelis Umum PBB menjadi Konvensi Hak Anak. Dan Indonesia melalui Kepres 36 tahun 90 itu meratifikasi. Nah, ini menarik ya, kita belajar sedikit ya Bapak Ibu. Istilah deklarasi, konvensi, gitu ya, ratifikasi, ini. Jadi Bapak Ibu, apa bedanya deklarasi dengan konvensi? Kalau deklarasi itu hanya declare gitu ya, pernyataan umum mengenai prinsip-prinsip yang diterima bersama. Tetapi dia tidak mengikat secara yuridis. Ya. Nah, kalau konvensi, perjanjian internasional, Bapak Ibu, kakak-kakak, ya, antar negara secara yang diatur oleh hukum internasional, ya, dapat diatur dalam satu atau lebih instrumen, jadi nanti ada produk-produk turunannya. Biasa suka dinamakan juga traktat, fakta, konvenan, gitu ya. Jadi bedanya dengan konvensi, kalau konvensi ini mengikat secara hukum. Ya. Ada beberapa konvensi yang dihasilkan oleh PBB, ya. Ada konvensi Jenewa, ada konvensi ILO, ya ini tentang perburuhan, ya. Tetapi yang kita bahas sekarang tentang konvensi hak anak, ya. Nah, Bapak Ibu, konvensi ini adalah sebuah perjanjian ya mengikat secara yuridis di antara berbagai negara ya mengatur hubungan ya dengan anak yang berhubungan dengan anak karena konvensi hak anak ya. Lalu juga sebagai bentuk kesepakatan menjaminnya terpenuhi hak anak. Jadi negara-negara yang meratifikasi itu sepakat dia menjamin terpenuhi hak anak ya. Berbentuk dokumen dan berisi pasal-pasal. Nah, tujuannya adalah menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada anak-anak yang diakui sebagai seorang manusia. Jadi anak itu adalah sosok manusia utuh juga sama seperti kita dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita nanti lihat lebih lanjut gitu ya tentang konvensi hak anak. Kalau saya melihat bahwa eh, yang sangat kuat adalah bicara tentang pengakuan atas martabat, ya, harkat martabat sebagai seorang manusia dari anak, ya. Dan itu kalau kita lihat tadi ya ayat-ayat di Alkitab, bagaimana Alkitab menyatakan bahwa setiap anak berharga, bermartabat, nampak sekali dalam banyak ayat-ayat di Alkitab, sehingga itu koneksinya sangat kuat kalau menurut saya. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini ada istilah nih, penandatanganan, ratifikasi, reservasi. Ya, jadi kalau Indonesia sudah meratifikasi, ya. Jadi dalam konvensi itu ada dua kategori Bapak Ibu apa ikut dalam perjanjian. Ada yang cuma signing, dia menandatangani. Artinya pernyataan bahwa negara menerima isi dari sebuah konvensi, tapi dia tidak mengikat dalam konvensi. Ya. Jadi kalau Indonesia hanya signing, itu ibaratnya Indonesia, oh ya, saya menerima lah isi konvensi ini bagus, gitu ya. Tapi saya tidak mau mengikatkan diri untuk menjalankan isi dari konvensi itu. Nah, sementara Bapak Ibu, Indonesia meratifikasi, artinya Indonesia mengikatkan diri ya, menjadi negara peserta dalam sebuah konvensi yang dilakukan melalui legislasi. Nah, ada tiga konsekuensi yang harus dilakukan oleh sebuah negara atau yang harus dilakukan oleh setelah meratifikasi. Ya, dia harus membuat regulasi dalam bentuk undang-undang. Yang kedua, dia harus mensosialisasikan
Dan yang ketiga, negara harus membuat laporan secara periodik. Nah, ya. Jadi itu tiga hal yang harus dilakukan oleh setiap negara yang melakukan ratifikasi dari sebuah konvensi. Nah, ada lagi istilah reservasi, Bapak Ibu. Ya. Reservasi itu adalah pernyataan bahwa negara tidak mengikuti satu pasal yang ada dalam konvensi. Jadi Indonesia pernah melakukan reservasi. Jadi dari seluruh pasal-pasal yang ada dalam konvensi, ada beberapa pasal yang Indonesia tidak mau mengikuti. Nanti kita lihat sejarahnya. Tetapi sekarang ini semua sudah, ya, jadi Indonesia sudah mengakui, ya, sudah mengikuti seluruh pasal-pasal yang ada dalam konvensi. Jadi tidak ada satu pasal pun yang direservasi. Ya. Nah itu istilah-istilahnya ya kakak-kakak ya. Signing, ratifikasi, dan reservasi. Kita fokus ke ratifikasi karena Indonesia sudah meratifikasi ya. Nah, nah ini sejarah perlindungan anak di Indonesia nih. Kita mulai dari 89 sejak Indonesia meratifikasi ya konvensi hak anak. Jadi PBB 89 Indonesia setahun kemudian meratifikasi. Ya. Ada beberapa pasal yang direservasi tapi akhirnya sekarang sudah tidak. Ya. Nah, 9 tahun kemudian Bapak Ibu kita melakukan amandemen undang-undang. Di Undang-Undang Dasar nanti Bapak Ibu pasal 28B ayat 2 itu sudah memasukkan istilah hak anak. Ya. Tapi sekali lagi masih tidak cukup ya. Lalu di tahun yang sama kita punya undang-undang manusia di mana hak anak sudah masuk juga ya pasal-pasal terkait hak anak sudah masuk di pasal 50 sampai 66 nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tahun 2002 baru undang-undang tersendiri tentang perlindungan anak ya. Yaitu namanya Undang-Undang 23 tahun 2002. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kakak-kakak bisa bayangkan proses untuk membuat sebuah uh, perundang-undangan, khususnya bicara tentang perlindungan anak, ini 12 tahun Indonesia bisa merumuskan sebuah undang-undang perlindungan anak. Ya. Dan di tahun-tahun berikutnya mulai ada undang-undang yang juga terkait, Bapak Ibu, ya, dengan undang-undang perlindungan anak, itu ada di undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, ya. Lalu juga ini juga yang menarik, Bapak Ibu, tahun 2012 lahirlah sebuah undang-undang, ini juga revisi sebetulnya, Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di mana pendekatan hukum untuk anak-anak pelaku, ya, anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum, itu tidak lagi bentuknya represif, tekanan gitu ya, tetapi ada istilah namanya diversi. Ya. Jadi penyelesaian melalui kalau boleh dibilang secara kekeluargaan, ya. Tetapi ada prosesnya. Ya. Di mana dalam undang-undang itu juga jelas anak yang usia berapa baru boleh dihukum, gitu ya. Jadi nggak semua anak kita pernah ingat ya sebelum ada uh, undang-undang ini, Bapak Ibu, ada satu kejadian saya ingat sekali anak di daerah Cengkareng, gitu ya, main judi, lalu ketangkep di penjara oleh aparat hukum yang membuat mereka tidak bisa ikut ujian ya karena kalau nggak salah anak-anak itu usia SD ya SD kelas 6 atau berapa ya. Pernah lagi ada anak nyuri sandal ya harus dipenjara. Nah dengan adanya undang-undang ini kasus-kasus seperti itu
itu harus apa ditangani secara eh, istilah kita diversi gitu ya. Jadi dilakukan perdamaian. Jadi ada eh, tindak pidana yang memang harus diproses, yang ancamannya misalnya di atas 5 tahun. Nah, itu harus diproses. Tapi kalau tindak pidana ringan, kayak judi, anak nyuri gitu ya, itu harus dilakukan secara diversi. Dan ada istilahnya restoratif justice gitu ya. Jadi uh, hukum yang tidak menyengsarakan, gitu ya. Hukum yang tujuannya untuk membina, mendidik. Ya. Jadi bukan represif yang menekan. Jadi kalau salah dihukum seberat-beratnya supaya kapok, ternyata nggak juga gitu ya. Tetapi bagaimana menerapkan restoratif justice yang bisa memulihkan anak-anak ini bisa kembali ke jalannya. Nah, ini undang-undang luar biasa Bapak Ibu. Itu nanti yang kalau Bapak Ibu akan menangani gitu ya. Terus menangani ya kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, Bapak Ibu mesti kakak-kakak mesti memahami nih, mesti belajar tentang undang-undang ini. Ya. Lalu 2014 ada juga revisi ya dari Undang-Undang 23 setelah 12 tahun lagi ada revisi dari undang-undang karena melihat adanya perubahan ya tantangan yang dihadapi. Ya. Nah, ini sejarahnya kakak-kakak. Jadi kalau kita lihat eh, dari Indonesia ratifikasi gitu ya. Jadi antara konvensi hak anak dengan perlindungan anak ini itu sangat apa terlihat gitu ya. Harus mengacu. Nah, Bapak Ibu eh, balik lagi ke sini gitu ya. Selain Indonesia harus membuat regulasi, pemerintah juga mesti mensosialisasi. Dan terakhir, pemerintah harus membuat laporan secara periodik. Nah, ini yang juga dilakukan oleh pemerintah. Jadi, Indonesia ini, pemerintah Indonesia secara periodik akan melaporkan perkembangan upaya perlindungan anak di Indonesia ya dalam sidang Komisi Anak PBB. Nah, itu eh, akan dikritisi oleh semua peserta ya. Dan kalau ada hal-hal yang menjadi rapot merah, Indonesia harus melakukan perbaikan terhadap catatan-catatan atau poin-poin yang menjadi rapot merah. Ya. Nah, lalu saya mau menjelaskan sedikit gitu ya, kaitan sampai eh, nanti bisa berhubungan dengan kita gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini Konvensi Hak Anak 89, di mana ada tadi ya, ada instrumen-instrumen pendukung, ada opsional protokol, itu tentang aturan tentang konflik bersenjata, ada opsional protokol tentang penjualan prostitusi dan pornografi gitu ya. Nah, itu yang diadop nanti dalam undang-undang ya. Di kita udah ada undang-undang dasar tadi kita lihat ya sejarahnya ada di undang-undang udah masuk. Lalu undang-undang ini menjadi dasar pemerintah gitu ya untuk membuat Ya. data Bapak Ibu. Ini balik lagi nih. Peran BPS ini sangat penting untuk menampilkan profil anak dan itu menjadi dasar oleh pemerintah untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah ya, panjang dan menengah ya. Nah, lalu kaitannya juga dengan undang-undang tadi yang saya sampaikan ada tentang Kabupaten Kota Layak Anak KLA ya. Di KLA ini ada 5 klaster ya. Dan 5 klaster ini mengacu pada Konvensi Hak Anak Bapak Ibu yang tadi saya sudah jelaskan ya. Dan bagaimana pemenuhan hak anak ini dalam klaster-klaster itu menjadi tugas dari pemerintah daerah ya
Lalu dalam hal ini leading dinas Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Lalu ada unit-unit istilahnya SKPD yang ada di pemerintah gitu ya. Ini kayak dinas sosial, dinas pendidikan, ya, satuan kerja pemerintah daerah. Lalu ada masyarakat. Nah, gereja masuk di dalam unsur masyarakat dalam mewujudkan kabupaten kota layak anak. Ya. Di mana pemerintah sudah menyusun nih Bapak Ibu. Ya, sudah ada masjid ramah anak, sudah ada gereja ramah anak, gereja Katolik ramah anak, pura, eh, wihara sedang diproses. Ya, sepertinya tahun ini selesai. Jadi ini bisa menggambarkan kepada kita bagaimana kaitannya konvensi hak anak ya dengan kehidupan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara konvensi hak anak, dia memang tidak mengatur kita sebagai unsur masyarakat. Ya. Jadi konvensi hak anak itu bicara G2G, government to government, pemerintah dengan pemerintah, negara dengan negara. Ya. Tetapi saat konvensi hak anak itu sudah dituangkan dalam bentuk undang-undang, ya, itu mengatur kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, mengatur kehidupan kita sebagai masyarakat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya. Secara global ada gerakan, gitu ya, dunia layak anak, World Fit for Children, ya. Nah, dari situ Indonesia mengadop, gitu ya, bagaimana mewujudkan Indonesia layak anak, idola, dalam bentuk provinsi layak anak, kabupaten kota layak anak, sampai ke RT RW, gitu ya. Sekarang ini konsepnya yang saya dapat masih sampai ke tingkat kelurahan. Ya. Walaupun Bapak Ibu terus terang dalam implementasinya ini masih apa ya, masih terus diperjuangkan. Ya. Tapi buat saya perhatikan eh, sudah cukup maju lah Indonesia dengan konsep komitmen pemerintah juga semakin jelas, gitu ya. Sehingga bagaimana gereja bisa menjadi bagian juga untuk mewujudkan kabupaten kota Rekan. Nah, ini klaster-klasternya yang tadi saya sudah paparkan juga, gitu ya. Jadi ada 5 klaster, klaster 1 sampai klaster 5. Yang ini dibicara tentang klaster 1 sampai 4 tentang pemenuhan anak-anak. Klaster 5 bicara tentang AMPK. AMPK itu apa? Anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Ya. Nah, ini semua nanti kita lihat ya di bawah, bahwa kebijakan pemerintah sangat inline, sangat satu garis ya dengan apa yang ada dalam konvensi hak anak. Ya. Nah, untuk mewujudkan ini semua unsur nih Bapak Ibu bisa dilihat gitu ya. Jadi dalam mewujudkan kabupaten kota layak anak dan akhirnya Indonesia layak anak diharapkan seluruh unsur dalam masyarakat mulai dari media, lembaga legislatif, forum anak, lembaga masyarakat, ya, pemerintah, lembaga yudikatif sampai ke dunia usaha itu juga terlibat, Bapak Ibu. Kaitannya gimana? Ya bagaimana media-media kita itu bisa eh, menampilkan ya berita-berita, informasi-informasi yang layak anak. Jadi misalnya Bapak Ibu, media itu harus punya kode etik. Misalnya ada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Gitu. Media tidak boleh memampang nama jelas dari fotonya dan lain-lain. Nah, itu kalau ditemukan seperti itu, media itu bisa di-issue, ya enggak ya. Itu misalnya salah satunya itu. Lalu di dalam kebijakan kabupaten kota layak anak, Bapak Ibu, setiap kabupaten kota itu harus punya forum anak, ya. Tiap kabupaten kota. Dan ini sebenarnya kesempatan ya untuk anak-anak kita bisa terlibat dalam
forum anak. Nah, forum anak ini ada pendaftarannya, lalu ada proses seleksinya. Ya. Kalau anak-anak kita bisa masuk ke sana, mereka bisa belajar berorganisasi, termasuk juga bisa menjadi garam dan terang di tengah anak-anak, ya, di anak-anak yang lain. Nah, forum anak ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan. Jadi mereka harus dimintai pendapatnya oleh pemerintah daerah. Ya, ini menjadi di Sulawesi Utara banyak sekali ya anak-anak dari gereja-gereja terlibat dalam forum anak. Satu hal yang menarik, kakak-kakak, forum anak itu ada istilah 2P. Anak diharapkan menjadi 2P. Apa itu 2P? Mereka diharapkan menjadi pelopor dan pelapor. Bagus ya? Jadi bagaimana mereka jadi pelopor penggerak di agen-agen perubahan, dan mereka juga bisa melaporkan kepada pemerintah bahwa ada hak-hak anak yang dilanggar, ada hak-hak anak yang terabaikan, sehingga mereka bisa menjadi uh, normal ya bagi pemerintah. Ya. Ini keren banget kalau anak-anak disiapkan terlibat dalam forum-forum. Ya. Dunia usaha juga, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya gereja juga bisa terlibat dalam bisa mengajak dunia usaha dalam mewujudkan gereja ramah anak ya sebagai bentuk mendukung kabupaten kota layak anak. Nah, Bapak Ibu, ini boleh dijawab gitu ya. Diharapkan dijawab lah di kolom chat. Ya. Setuju tidak setuju? Nah, bagaimana pendapat kakak-kakak semua? Semua anak memiliki hak yang sama, tetapi kebutuhannya berbeda-beda. Setuju? Tidak setuju? Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Hampir semua setuju ya. Tidak setuju. Tidak setuju. Gimana Kak Arwinto? Oh, kebutuhannya sama ya, untuk makan, untuk belajar, untuk berpartisipasi, untuk merdeka, untuk punya KTP NIK. Tapi haknya berbeda. Haknya pun sama. Haknya sama. Kebutuhannya sama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti kita lihat ya. Kita lihat. Yang kedua, anak baru bisa mengekspresikan pandangannya di atas 8 tahun. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Terakhir ya. Terakhir. Ramah anak artinya tidak ada kekerasan terhadap anak di gereja. Setuju? Setuju. Harusnya sih di gereja mah nggak ada kekerasan anak. Harusnya ya. Tapi kenyataannya banyak berita nih, Bu. Gitu ya. Oh Ada. gitu. Ya. Ya. Oke, nanti kita sambil berjalan kita lihat. Nah, Bapak Ibu, kita masuk lagi ke konvensi hak anak. Ya, saya coba scan. Jadi Bapak Ibu coba kakak-kakak coba kaitkan ya dengan penjelasan saya yang di atas tentang KLA, Kabupaten Kota Layak Anak, dan lain-lain. Ya. Jadi pertama, kakak-kakak, ini prinsip dari konvensi hak anak yang kita adopt di undang-undang menjadi prinsip perlindungan. Jadi ada non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, ya, itu ada di pasal 3, nanti kita lihat. Lalu pandangan anak dan kelangsungan hidup tumbuh kembang menjadi kebutuhan minimum yang tak terkurangkan, ya, paling mendasar. Karena begitu melekatnya bagi kehidupan normal seorang anak, sehingga itu menjadi, saya bilang, makanan itu karena demikian melekatnya jadi menjadi hak. Ya. Nah, ini kita lihat di pasal 2 gitu ya. Kalau kakak-kakak nanti lihat di anak, semua hak
akui terkandung dalam harus diberikan pada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Mas yang berkebutuhan khusus. Ya. Lalu kalau dulu di Indonesia, tapi ini masih di beberapa daerah di Indonesia, anak laki-laki lebih diprioritaskan dari anak perempuan. Itu masih banyak terjadi. Ya. Dalam sesi awal sempat ada ya pertanyaan dari Kak siapa dari Toraja, bagaimana menghadapi budaya lokal yang mengesampingkan anak, yang tidak mendukung uh, upaya perlindungan anak. Nah, ini menarik sekali gitu ya. Nah, kalau kami ke daerah, kami minta bagaimana gereja bisa melakukan mapping, ya, mapping terhadap budaya yang ada di masyarakat. Tidak semua budaya di masyarakat tidak mendukung. Ya, ada budaya-budaya di masyarakat yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Nah, strateginya adalah bagaimana budaya-budaya yang mendukung itu diperkuat, gitu ya. Sementara budaya-budaya yang tidak mendukung mulai kita pengaruhi. Bagaimana gereja bisa mempengaruhi, gitu ya. Duduk bareng dengan tokoh agama dan lain-lain, dengan tokoh adat dan lain-lain. Ya, termasuk juga tentang diskriminasi. Lalu bicara kepentingan terbaik, ya, ini di pasal 3, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi dalam usaha tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, legislatif, peradilan, penegak hukum, keagamaan, ya, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Itu kenapa tadi ya bicara soal sistem peradilan pidana anak, ya, penegakan hukum harus memperhatikan kepentingan terbaik anak. Jadi salah satu tugas lembaga-lembaga NGO juga untuk mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan pemerintah, produk-produk hukumnya apakah berpihak terhadap anak, apakah untuk kepentingan terbaik anak. Nah, termasuk juga Bapak Ibu di gereja kita bisa melihat gitu, apakah keputusan-keputusan yang diambil, program-program yang dibuat itu mengandung prinsip ini, gitu ya, kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama. Ya. Lalu penghargaan tentang pendapat dan pandangan anak yang biasa kita bicara sebut dengan partisipasi anak. Jadi Bapak Ibu ini yang sebenarnya lebih esensi gitu ya, bicara tentang partisipasi anak itu bukan hanya melibatkan anak menjadi kolektan, menjadi pemusik, ya itu baik gitu ya. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, ini juga menarik. Apakah dalam pengambilan keputusan ya, di gereja kita punya proses mendengar dulu pandangan anak. Ya. Sebelum mengetok program kerja kita, gitu ya, ada nggak sih proses di mana kita tanya kepada anak-anak, apa sih sebenarnya yang harapan mereka, keinginan mereka untuk gerejanya, ya. Lalu kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang. Negara peserta mengakui setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya. Nanti kita lihat ya. Jadi ini sekali lagi Bapak Ibu, kakak-kakak bicara secara holistik gitu ya. Jadi kita ingin diingatkan bahwa tugas gereja sekarang ini bukan hanya memperhatikan aspek spiritualitas saja. Itu penting gitu ya. Tetapi bagaimana gereja juga punya tugas, punya kewajiban memperhatikan aspek-aspek yang lain dalam tumbuh kembang seorang anak. Nah, ini kaitannya gimana Bapak Ibu ya, dari 4 prinsip itu ya. Untuk kelangsungan hidup tumbuh kembang seorang anak ya, dia kalau mengalami diskriminasi ya akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang ya. Kalau tidak memperhatikan kepentingan terbaik juga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya ya. Nah, keempat prinsip ini saling terkait dan tidak terpisahkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa, kakak-kakak bisa melihat gitu ya, bahwa kaitan dari
prinsip-prinsip tadi satu sama yang lain. Ada satu aja yang hilang gitu ya, anak mengalami diskriminasi. Itu penghargaan terhadap pendapatnya akan bermasalah ya. Pasti kepentingan terbaiknya nggak terperhatikan ya. Juga mempengaruhi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. Lalu berikutnya kakak-kakak, kalau bicara tentang mendengar pandangan anak, ya, ini ada slide yang baik. Ya. Jadi menghargai pendapat anak, ya, itu nanti kaitannya ke pasal 13, ke pasal 15, dan ke pasal 14. Nah, yang ingin juga yang perlu digarisbawahi, bicara tentang pasal 12, menyatakan apa? Menghargai pendapat anak. Tidak menyatakan hak anak untuk menentukan nasibnya sendiri, tetapi anak dilibatkan dalam membuat keputusan berdasarkan pada kapasitas anak yang selalu berkembang. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti ya karena saya harus memperhatikan pendapat anak, jadi semua yang anak mau saya ikutin. Enggak, Bapak Ibu. Ya, ingat, ada kepentingan terbaik anak yang mesti kita pertimbangkan. Tetapi artinya gini, tanggung jawab itu tetap ada di kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua. Gitu ya. Kita mendengar pendapat mereka, dialog dengan mereka, lalu membuat keputusan bersama-sama. Ya. Bukan berarti karena anak saya mau gadget, ya udah saya kasih gadget, gitu ya. Habis dia minta sih, ujung-ujungnya nyalain anak, gitu ya. Habis anaknya mau sih, ya bukan berarti apa yang anak minta karena bicara tentang mendengar pandangan anak harus kita turuti. Ya. Tetapi bagaimana kita bisa berdialog dengan anak-anak dan pada saat kan itu tetap ada tanggung jawab kita. Misalnya apalagi Bapak Ibu, memberikan anak kendaraan bermotor sementara belum usianya. Gitu. Anaknya udah minta, kita banyak ya di Indonesia nih, banyak anak-anak belum usianya udah naik motor, Ya. kecelakaan dan lain-lain. Nah kalau kejadian kecelakaan, yang salah siapa Bapak Ibu? Anak? Enggak. Orang Gitu. tuanya. Orang tuanya. Gitu. Jadi saya melakukan terus terang gitu ya. Tapi saya diskusi sama anak saya. Tetapi pada saat saya memberikan kunci motor itu ke anak saya dan memperbolehkan dia mengendarai motor, gitu ya, saya harus bertanggung jawab. Gitu. Pertama saya punya aturan jaraknya berapa, gitu ya. Lalu ini dalam proses belajar. Lalu ada dan lain-lain. Tetapi kalau ada kejadian, saya sebagai orang tua tidak bisa melempar tanggung jawab itu kepada ya habis anaknya mau enggak gitu ya. Ini salah satu contoh Bapak Ibu ya. Dalam aplikasi yang lain nanti kita bisa lihat. Nah, selanjutnya bicara definisi anak Bapak Ibu. Ya, ini yang diadop juga di undang-undang. Jadi kalau di pasal 1 Konvensi Hak Anak itu jelas setiap anak yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun ya. Kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Ini ada pengecualian nih, Bapak Ibu. Ya, jadi, tapi kalau di Indonesia ini juga masih jadi banyak ya. Ada beberapa undang-undang yang perlu sinkronisasi. Ya. Tetapi dengan pasal 1 ini, itu nanti kaitannya kalau di Konvensi Hak Anak ya, ada pasal 28 berkaitan dengan batasan usia wajib belajar dan gratis, gitu ya. Lalu di pasal 32 ada usia batasan minimum anak boleh bekerja. Ya, kalau di konvensi ILO itu 15 tahun sudah boleh bekerja. Tetapi ada jenis-jenis pekerjaan yang boleh dilakukan oleh anak-anak dan ada yang tidak boleh dilakukan. Ya. Kalau nggak salah ada 10 jenis pekerjaan terburuk buat anak yang tidak boleh dilakukan. Gitu ya. Misalnya di daerah pertambangan atau di daerah
industri yang dimana harus bekerja dengan mesin-mesin buat anak-anak misalnya gitu ya. Itu nanti jadi kita bisa lihat sendiri. Lalu juga ini Bapak Ibu di pasal 40, usia dianggap tidak memiliki kapasitas pelanggaran hukum 12 tahun ya. Jadi ini juga sudah diadopsi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kita gitu ya. Jadi yang boleh menjalani proses pengadilan itu 12 tahun ke atas. Kalau dia masih di bawah 12 tahun, itu ada prosesnya sendiri. Ya. Termasuk juga ini pasal 38, gitu ya. Tapi di kita nggak ada. Termasuk juga ini Bapak Ibu, tidak boleh ada hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Ya. Ini kaitan antara pasal 1 dengan pasal-pasal lain yang ada di Konvensi Hak Anak. Lalu juga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Konvensi Hak Anak ini mengatur lingkungan makro, tadi negara dengan negara. Ya. Tapi saat dia sudah menjadi sebuah undang-undang, ya, warga negara hanya dapat dianggap melanggar undang-undang. Ya, jadi kalau kita melakukan pelanggaran nggak bisa bilang, kamu melanggar Konvensi Hak Anak, nggak, gitu ya. Karena Konvensi Hak Anak itu mengatur negara dengan negara. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang sudah saya sampaikan juga di sesi awal, gitu ya. Bagaimana Konvensi Hak Anak melihat anak. Nah, yang saya mau sampaikan di sekarang ini adalah di yang ini, ya. Jadi, bagaimana keluarga dalam pandangan Konvensi Hak Anak. Dia dipandang sebagai lingkungan terbaik, ya, walaupun diakui perlu dukungan dari luar. Ya. Negara harus menghormati institusi keluarga kepentingan anak. Anak harus tahu siapa orang tua dan keluarganya. Anak tidak boleh dipisahkan dari keluarga tanpa persetujuan anak kecuali oleh putusan hukum. Ya. Lalu negara wajib melindungi anak dari tingkat tindak salah, abuse, neglect, ya, penelantaran maupun eksploitasi dalam keluarga. Nah, jadi Bapak Ibu, konvensi jelas gitu ya, melihat bahwa negara keluarga adalah lingkungan yang terbaik. Itu kenapa tahun 2009 kalau nggak salah, 2009 tahun 2008 Indonesia dapat rapot merah Bapak Ibu dalam penilaian di konvensi ada di Komisi Anak PBB, sidang Komisi Anak PBB. Nah, rapot merah itu adanya di mana? Ternyata salah satu penyebab rapot merah Indonesia itu adalah panti asuhan. Di Indonesia ini banyak sekali data di Kementerian Sosial, ada 7.000 panti asuhan, di mana panti asuhan itu memutus hubungan anak dan keluarga, salah satu, gitu ya. Sehingga pemerintah diminta untuk membuat regulasi terhadap panti asuhan di Indonesia. Akhirnya 2010 pemerintah membuat sebuah regulasi yang diberi nama Standar Nasional Pengasuhan Anak, di mana di situ dibuat sebuah regulasi sebelum anak bisa masuk ke dalam sebuah institusi yang namanya panti asuhan, ya, ada sebuah proses yang harus dilakukan. Nah, termasuk juga Bapak Ibu, sekarang kita sudah punya aturan tentang adopsi, ya, aturan tentang pengangkatan anak. Nah, ini kaitannya dari sini, Bapak Ibu. Ya. Sehingga proses pengangkatan anak di Indonesia juga sekarang cukup punya standar, ya. Nah, ini esensi dari AA, ya, bicara tentang kebutuhan mendasar, ya, kebutuhan jadi hak dasar anak, gitu ya, kebutuhan untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan dan partisipasi. Karena kita bicara tentang kebutuhan yang paling mendasar, yang tidak bisa terkurangkan. Ini tadi udah kita bahas. Nah,
bicara tentang hak-hak dasar atau kebutuhan minimum yang tak terkurangkan, bahwa setiap anak mempunyai, nah ini Karwinto gitu ya, kebutuhannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena usianya berbeda, tahap perkembangannya berbeda, lingkungan dan akses terhadap sumber pemenuhan kebutuhannya juga berbeda, ya. Tetapi hak-haknya sama. Nah, ini misalnya contoh gini ya, eh, kakak-kakak gitu ya. Anak 0 sampai 5 tahun itu kebutuhannya berbeda. Dia butuhnya ASI eksklusif gitu ya. Ada kebutuhan tentang kesehatan, tentang imunisasi dasar, makanan bergizi dan lain-lain. Tetapi anak usia 6 sampai 13 tahun kebutuhannya juga sudah berbeda ya. Dia kebutuhan makanannya juga berbeda. Ya, tetapi sama, mereka punya hak untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan pendidikan. Ya. Tapi kebutuhan akan pendidikannya sudah berbeda setiap usia perkembangannya, gitu ya. Lalu juga anak 15 tahun ke atas, ya tadi 6 sampai 15, lalu di bawah 15, lalu 15 tahun ke atas punya kebutuhan yang berbeda juga, gitu ya. Punya keterampilan hidup, kematangan kepribadian, sehingga anak-anak usia 15 ke atas ini kalau mau dilibatkan dalam program-program bekerja, gitu ya, dilibatkan dalam pekerjaan, itu sudah boleh, gitu ya, keterampilan hidup. Misalnya membantu orang tuanya, gitu ya, selama tidak mengganggu proses pendidikannya dan lain-lain. Jadi banyak yang salah mengartikan ya, wah kalau gitu anak nggak boleh bekerja, berarti nggak boleh bantu orang tua dong. Sementara saya dulu bantuin orang tua saya tuh, dan saya bisa merasakan manfaatnya gitu ya, karena membantu orang tua. Ya ada, ya boleh, tetapi dilihat usia berapa yang sudah bisa membantu orang tua. Gitu ya. Jadi kita mesti melihat tadi ya, eh, sesuai dengan usia dan tahapan perkembangannya. Termasuk juga Bapak Ibu bicara tentang informasi. Ya, informasi yang layak anak. Kita tahu ya, usia 0 sampai 15, mereka juga berhak mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi, tentang pendidikan seks. Tetapi informasinya berbeda dengan anak-anak yang usia 6 sampai 15 dan 15 sampai 18 gitu ya. Bicara tentang informasi yang layak untuk anak. Kalau informasi anak usia 18 dikasih ke anak balita, pasti nggak cocok gitu ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Lalu ada istilah pihak-pihak yang bertanggung jawab bahwa anak ini adalah pemangku hak, ya. Ada keluarga dan masyarakat ini punya tanggung jawab, ya. Dan negara, pemerintah punya kewajiban. Nanti bedanya kita bisa lihat. Nah, Bapak Ibu, kakak-kakak, ini kewajiban negara adalah menciptakan ya undang-undang, anggaran, ya juga sarana-sarana publik. Ini kewajiban negara. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu di eh, Konvensi Hak Anak, ya itu jelas tuh dikatakan di pasal 4, 42, 44 gitu ya, mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan langkah-langkah lain. Sehingga Bapak Ibu dalam mewujudkan kabupaten kota layak anak, ya, nanti kalau Bapak Ibu lihat di indikator kabupaten kota layak anak, indikator pertama dan utama yang harus dilakukan oleh sebuah pemerintahan kabupaten kota untuk mewujudkan kabupaten kota layak anak adalah mereka harus membuat kebijakannya dulu, ya, legislasinya dulu. Ada undang-undangnya, ada perdanya, baru dia bisa menjalankan. Ya, karena kalau nggak ada perdanya, komitmennya tidak kuat. Ya. Lalu ini pemerintah punya kewajiban menyebarluaskan isi konvensi hak anak ya secara luas kepada orang dewasa maupun anak-anak. Ya. Dan ini membuat report ya secara
Nah, ini di Bapak Ibu saya lihat ya, negara yang melakukan ratifikasi harus melakukan ini ya, pemantauan, pengumpulan data sampai laporan. Nah, kewajiban negara Bapak Ibu melindungi, menghormati, memenuhi ya, dan juga memajukan. Ini tertuang di Konvensi Hak Anak ya. Nah, kewajiban orang dewasa nih, kita sebagai orang dewasa ya. Kita lihat jadi bagaimana kita membangun lingkungan ya, meso kalau mikro itu di keluarga ya, yang memang bisa terpenuhinya hak-hak anak ya. Ini kebutuhan keluarga ya, mengutamakan anak dalam pengambilan keputusan, sumber daya keluarga untuk anak ya. Dan ini bagaimana kaitan dengan peran gereja apa Bapak Ibu kalau dalam hal ini? Nah, bagaimana gereja bisa memperkuat keluarga gitu ya, supaya keluarga bisa menjalankan kewajibannya dalam uh, melakukan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Kalau keluarga ada masalah, gitu ya, misalnya orang tuanya sakit, tidak bisa memenuhi biaya pendidikan anak. Nah, tugas gereja adalah melalui pelayanan diakonia, ya memberikan beasiswa buat anak-anaknya. Kan seperti itu ya selama ini ya. Nah, itu yang relasinya yang seperti itu Bapak Ibu. Ya. Atau gereja juga bisa melakukan berbagai upaya pemberdayaan ekonomi untuk keluarga, ya supaya keluarga bisa menjalankan fungsinya, menyediakan sumber daya untuk anak-anaknya, ya melalui program-program pelatihan atau pemberdayaan yang lain-lain. Ya. Jadi kalau di sini kita bisa membayangkan ya Bapak Ibu, bahwa akhirnya untuk bisa memperkuat keluarga yang berdampak pada anak, ini ada komisi lain yang bisa berperan tadi ya. Mungkin komisi diakonia, kalau di eh, kami ada komisi pemberdayaan gitu ya, ada pokja orang tua asuh, ada pokja diakonia gitu ya, yang bisa mendukung keluarga untuk bisa peran dan fungsinya dalam eh, pemenuhan hak anak dan melindungi anak. Ya. Jadi ini salah satu hal yang menarik untuk bukan hal yang menarik ya, hal yang penting untuk diintervensi oleh eh, gereja. Ya. Tadi kita lihat ya bahwa keluarga adalah lingkungan yang paling lingkungan terbaik untuk anak-anak bisa tumbuh kembang. Tetapi kita tahu faktanya banyak keluarga-keluarga yang perlu ada support, perlu ada intervensi. Ya. Sehingga tadi juga kita sempat bahas bagaimana kita bisa mengembangkan bentuk-bentuk pelayanan konsultasi untuk anak dan keluarga di gereja kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini pembagian klaster dari konvensi hak anak. Ya. Jadi kalau kita suka dengar konvensi hak anak ada 8 klaster. Ya, klasternya ini nih. Ya. Mulai dari klaster 1 ini bicara tentang langkah-langkah implementasi umum, 2 tentang definisi, 3 tentang prinsip-prinsip, tetapi yang penting di sini nih Bapak Ibu, di klaster 4 sampai 8 ya. Ini yang menjadi acuan eh, untuk pemerintah mengembangkan kabupaten kota layak anak ya. Dan itu juga yang menjadi acuan kami dalam mengembangkan indikator gereja ramah anak mengacu pada clustering dari konvensi hak anak. Sehingga sekali lagi pada saat gereja sudah mulai mengimplementasikan gereja ramah anak, kita sebetulnya secara simultan, secara bersamaan juga sudah mendukung pemerintah. Ya, sehingga saat kita bermitra dengan pemerintah sudah connect, Bapak Ibu. Ya. Dan sudah sejalan juga dengan. Nah, ini klaster dalam konvensi hak anak dan pasal-pasal terkait. Nanti Bapak Ibu eh, bisa searching ya, pasal apa, pasal 2 isinya tentang apa. Ya. Dan ruang lingkupnya, tadi saya sudah jelaskan juga di awal, bicara tentang ini, hak anak, perlindungan anak, dan perlindungan khusus. Jadi kalau pemenuhan hak anak dan perlindungan anak ini bicara aspek pencegahan dan
anak bicara tentang perlindungan khusus. Nah, Bapak Ibu, ini juga yang dipakai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, jadi dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk isu anak mereka punya 2 deputi, Bapak Ibu. Ya. Deputi pertama itu Deputi Pemenuhan Hak Anak, PHA. Ya. Dia deputi ini punya tugas ini nih, upaya pencegahan. Ya. Jadi bagaimana memastikan bahwa setiap hak-hak anak terpenuhi dan anak terlindungi. Lalu deputi kedua itu adalah PKH, PKA, Perlindungan Khusus Anak. Nah, deputi ini itu menangani kasus-kasus yang muncul. Ya. Jadi laporan-laporan dari masyarakat, dari mana-mana, kalau ada anak-anak yang mengalami penelantaran, termasuk juga anak-anak dari orang tuanya aksi terorisme, ya itu ditangani oleh Deputi Perlindungan Khusus Anak karena dia menangani isu-isu tentang perlindungan khusus. Kategorinya apa saja, ya. Nah, untuk ruang lingkup pertama tentang pemenuhan anak-anak, Bapak Ibu. Ya. Tadi ada 4 klaster. Ya. Ini pasal-pasalnya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, kakak-kakak bisa lihat. Pasal 1 tentang daftar lahir, mempertahankan identitas, berekspresi. Nah, itu, ya. Lalu pasal 2 klaster kedua tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif bicara tentang bimbingan pisah dari orang tua, ya. In out dari negara nih berkaitan dengan adopsi nih, ya. Jadi ini diatur juga Bapak Ibu. Proses keluar masuk anak itu tidak bisa sembarangan ya, kalau enggak masuknya jadi perdagangan orang nanti. Nah, lalu cegah serahkan anak ke luar negeri, jadi nggak mudah juga, gitu ya. Ini beberapa waktu yang lalu pemerintah sedang menjemput anak-anak yang lahir dari ibunya yang TKI, ya. Itu sudah mau diminta oleh pemerintah salah satu negara ya, gitu. Tapi nggak bisa main langsung dijadikan warga negara, harus tanya dulu ke Indonesia. Indonesia nggak mau anaknya dijemput sama pemerintah karena ada aturannya dan itu karena sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak, jadi negara tersebut tidak bisa sembarangan mengambil anak yang lahir dari warga negara Indonesia. Ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya inti dari hak sipil dan kebebasan karena kalau mau dibahas semua ini nggak cukup nih satu sesi nih. Ya. Tentang keluarga juga nanti Bapak Ibu bisa lihat, gitu ya. Itu tidak boleh dipisahkan pemisahan dengan orang tua itu apa saja pengaturan tentang reunifikasi keluarga oleh negara juga, gitu ya. Ini ada. Lalu tentang kesehatan dasar. Ya. Nah ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah jelas tentang ini nantinya, gitu ya, kita bisa mengembangkan program-program di Gereja Ramah Anak yang mengacu pada Konvensi Hak Anak. Ya. Ini tentang yang pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, gitu ya. Bagaimana negara menjamin hak anak atas pendidikan, pendidikan gratis, ya, menyediakan informasi panduan tentang pendidikan. Ini di pasal 29 nanti Bapak Ibu bisa lihat. Selanjutnya nah ini yang saya mau sampaikan tentang perlindungan khusus anak. Oh, ini masih perlindungan ya tentang kekerasan fisik dan bentuk-bentuk kekerasan, gitu ya. Ini di pasal 19 nanti Bapak Ibu bisa lihat cara tentang kekerasan fisik, mental dan lain-lain. Nah, ini yang saya mau sampaikan tadi yang dimaksud dengan perlindungan khusus, ya. Jadi Bapak Ibu yang masuk kategori perlindungan khusus ini anak pengungsi, anak dari kelompok minoritas, pekerja anak, anak korban narkotika, eksploitasi seksual, penculikan dan penjualan dan lain-lain, ya. Jadi kalau di Undang-Undang 35 itu kalau nggak salah
ada 15 kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dan kalau saya lihat dari kategori-kategori itu, kemungkinan ada di dalam gereja, gitu ya. Ada dalam gereja. Sehingga bagaimana gereja bisa mempersiapkan diri untuk bisa menangani juga anak-anak yang mendapatkan eh, yang membutuhkan perlindungan khusus. Tapi di gereja kan nggak punya ahli hukum misalnya. Iya, paling tidak. Jadi Bapak Ibu dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini kan ada dua hal ya. Hukumnya diproses, tetapi proses pemulihannya itulah perlu kehadiran kita sebagai pendamping anak sekolah minggu, pendamping remaja, tokoh-tokoh agama, gitu ya, untuk proses pemulihannya. Perlu konselor, perlu pekerja sosial, perlu psikolog, gitu ya. Dan itu bagaimana saya yakin di dalam gereja banyak ahli-ahlinya yang bisa terlibat dalam proses pemulihan anak-anak yang eh, menjadi korban ya kekerasan ataupun penelantaran. Ya. Lalu juga dalam konvensi ini Bapak Ibu diatur gitu ya. Ada hal-hal yang menjadi bukan kewajiban, hak dari korban ya untuk mendapatkan rehabilitasi. Jadi kalau dalam undang-undang yang baru itu yang saya bilang sistem peradilan pidana anak itu hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara kepada korban gitu ya. Jadi setiap anak yang menjadi korban itu harus mendapatkan proses rehabilitasi. Ya. Bukan cuma anak yang menjadi korban, anak yang menjadi pelaku pun juga ada proses rehabilitasinya. Dan itu harus dipenuhi. Nah, sayangnya proses itu seringkali terabaikan, Bapak Ibu. Ibaratnya gini, kalau kita melihat korban, gitu ya, pelakunya kita kejar, yang nabraknya kita kejar, yang ketabraknya kita biarin. Ini masih sering terjadi. Nah, di dalam konvensi hak anak ini, itu menjelaskan tentang itu juga. Apa yang harus dilakukan oleh negara dalam hal ini. Ya. Ya. Bentuk-bentuk rehabilitasinya ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Gitu ya. Di pasal-pasal ini, ada pemulihan fisik, psikis, termasuk juga proses edukasi sosial. Gitu ya. Karena nggak mudah buat anak-anak yang menjadi korban perkosaan misalnya atau kekerasan seksual untuk bisa berbaur lagi dengan lingkungan sosialnya. Ya, ini perlu pendampingan yang kuat. Ini prinsip yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, tentang 3R. Ya, ini perlu disampaikan juga ke anak-anak bahwa mereka punya hak, tapi mereka juga mesti ingat ada R yang kedua untuk menghargai hak orang lain juga, dan juga bertanggung jawab hak yang sudah mereka terima, gitu ya. Baik, sampai itu Kak penjelasannya. Terima kasih. Oh, baik. Nah, sesi ini nih, kalau mau kupas tuntas, pasal per pasal, Hmm. ya 3 hari. 3 hari. Baik, Pak Beni, terima kasih untuk pemaparannya. Semakin kuat, semakin mendasar, semakin kompleks, semakin banyak eh, apa namanya unsur-unsur yang memperkuat bahwa makna tentang gereja yang perlu ramah bagi proses perkembangan dan pertumbuhan iman anak di gereja. Baik, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya akan membatasi 3 penanya untuk raise hand, melakukan interaksi, dan selebihnya pertanyaan dapat diutarakan melalui chat Zoom, ya Bapak Ibu. Dipersilakan Bapak Ibu, kakak-kakak, guru sekolah minggu jika ada yang bertanya. Lumayan berat, kata dia ini. Betul. Materi kompleks. Oh, Mungkin gini, Bapak Ibu,
bisa sambil apa sambil menuliskan di chat gitu ya, Iya. eh, apa pertanyaan-pertanyaannya. Saya melanjutkan cerita lagi deh biar Boleh begitu, Bapak Ibu, kakak-kakak sambil berjalan berarti sambil nanti kalau ada pertanyaan lagi begitu ya, Kak? kan langsung aja ditanyakan langsung raise hand gitu ya, Oke, boleh Pak Beni. Ya. stop gitu ya. Nah, saya mau ngajak kita semua untuk sedikit ya. Tadi habis kita melihat eh, dari konvensi hak anak gitu ya. Kita coba masuk ke undang-undang gitu ya, undang-undang yang ada di Indonesia, terutama undang-undang perlindungan anak gitu ya. Mungkin ini bisa eh, memancing pertanyaan kita juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu, amandemen kedua yang tadi saya sudah jelaskan di awal tentang ya, itu di pasal 28B ayat 2 gitu ya, bahwa sudah masuk nih dalam undang-undang. Jadi bicara undang-undang, bicara tentang perlindungan anak, kalau menurut saya sudah komprehensif ya. Jadi di undang-undang dasar udah ada, lalu di undang-undang juga sudah banyak dari mulai undang-undang perlindungan anak sampai ke undang-undang turunannya juga ya yang terkait dengan keadilan dan lain-lain. Ya, jadi di undang-undang dasar 28B nih, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ya. Jadi kalau kalau gereja melakukan diskriminasi, Bapak Ibu, gereja bukan hanya melanggar undang-undang, tapi melanggar undang-undang dasar juga. Gitu. Ya. Nah, lalu saya masuk ke sini. Jadi, Bapak Ibu kalau bicara tentang tadi, ini karena akan berkait ya dengan gereja ramah anak, karena gereja ramah anak nanti koneksinya ke kebijakan kabupaten kota layak anak yang tadi di awal saya sudah sampaikan. Nah, di pasal 21 Undang-Undang 35 2014 itu jelas. Jadi ini perintah undang-undang nih, bukan perintah dari presiden. Ya. Bahwa di ayat 4 gitu ya. Pemerintah daerah berkewajiban bertanggung jawab ya, melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Ayat 5 ya, diwujudkan melalui upaya membangun kabupaten kota layak anak. Ya. Jadi pemerintah daerah ini menjadi mandat untuk pemerintah daerah melakukan eh, program atau kebijakan kabupaten layak anak. Ya. Nah, pengertian dari kabupaten kota layak anak ini apa? Nah, ini kita bersyukur 2021 Jokowi sudah mengeluarkan perpresnya nih, Perpres 25 2021 ya. Jadi sebelum Pak Jokowi mengeluarkan Perpres ini, Bapak Ibu, kebijakan kabupaten kota layak anak ini payung hukumnya masih permen, peraturan menteri ya. Tetapi sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 35 ya, harus diatur dalam peraturan presiden ya. Maka tahun 2001 Pak Jokowi mengeluarkan Perpres 25 tahun 2001. Jadi secara eh, hukum sudah cukup kuat gitu ya. Jadi apa itu pengertian dari kabupaten kota layak anak? Kabupaten kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi ini akan terus menerus gitu ya. Gitu. Dan itu juga yang diharapkan dari Gereja Ramah Anak. Program Gereja Ramah Anak tidak akan pernah berhenti. Ya, ini akan terus berlanjut. Ya, walaupun gereja kita sudah memenuhi 5 unsur tadi, kita berharap ini terus berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat dari indikator Kabupaten Kota Layak Anak, gitu ya,
Bapak Ibu bisa lihat ada 24 indikator, ya. Indikator yang pertama ini bicara tentang perda, itu yang tadi saya bilang, ya, perda. Lalu ada kemitraan melibatkan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dan media massa. Dan dalam konteks kabupaten kota yang menjadi kantong-kantong kekristenan, kita mendorong gitu ya untuk gereja bisa masuk dalam gugus tugas dari KLA di daerah-daerah. Ya. Lalu clustering dari pengelompokan dari indikator-indikator ini, kalau Bapak Ibu lihat, itu hak sipil lingkungan ini sama dengan konvensi hak anak. Dan itu juga yang kita kembangkan dalam gereja ramah anak. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu kita sudah gerak mewujudkan ini, sebenarnya tidak bukan hal yang sulit untuk kita bermitra dengan pemerintah. Ya. Ini tadi yang di konvensi hak anak ya, mirip ya Bapak Ibu. Lalu ini juga yang perlu dipahami gitu ya. Kalau saya di Sangir di mana di Talaut atau di NTT gitu ya, mengingatkan nih kepada gereja ya bahwa ada Undang-Undang 35/2014 di mana ada pasal ya bahwa pemerintah daerah wajib bertanggung jawab memberikan sarana pendukung, sarana prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan ini tugas gereja untuk bukan menuntut ya, gitu, mengingatkan pemerintah gitu ya, bahwa ada kewajiban pemerintah daerah yang kita bisa tanyakan gitu ya, yang bisa kita mintakan ya. Sehingga sebetulnya Bapak Ibu gereja akan menjadi mitra penting buat pemerintah daerah gitu ya. Lalu di pasal 24 Bapak Ibu, negara pemerintah daerah juga gitu ya, menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya menyampaikan pendapatnya sesuai dengan tingkat kecerdasan anak. Jadi dasar terbentuknya forum anak Bapak Ibu. Ya, jadi setiap kabupaten kota itu harus punya forum anak. Lalu di pasal 72 Bapak Ibu dan juga gitu ya, peran serta masyarakat. Nah, ini yang menjadi mandatori gitu ya buat kita. Kenapa kita harus berperan? Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perorangan maupun kelompok. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya undang-undang gitu ya, sebetulnya tidak ada lagi wilayah privat. Gitu ya. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu, saya mukulin anak saya terlantarkan anak saya. Lalu Pak Pendeta ngomong sama saya, Pak Beni nggak boleh begitu. Itu pelanggaran, itu ini. Lalu saya bilang sama Pak Pendeta, apa urusan Bapak? Itu anak saya ngegedein, saya ngasih makan. Bapak kan nggak kasih makan. Ya. Jadi Bapak nggak usah urus dah. Itu urusan saya. Nggak bisa. Mohon maaf Pak Beni, memotong sedikit. Silakan, ada pertanyaan. Ini ada sudah beberapa pertanyaan yang sudah bisa dijawab mungkin Pak kalau bersedia. Boleh. Boleh. Di, Ada dua pertanyaan dari chat. hmm? Sepertinya sudah bisa dijangkau juga oleh Pak Beni. Tentang konfirmasi sih Pak sebenarnya. Usia anak-anak yang biasanya kan ada kategori remaja dan pemuda yang nggak seragam juga di gereja begitu Pak. Dan penanggulangannya juga berbeda-beda sesuai dengan usia anak tersebut. Ya. Kemudian ada pertanyaan konkret juga dari Kak Abi ya saat ini tentang teknis pelaksanaan gereja ramah anak yang paling efektif, yang bisa jadi acuan, yang jadi tips gitu. Oke. Ya, saya coba jawab ya. Iya boleh. Kalau anak, apakah remaja 16-17 sebenarnya masih anak? Masih Kak, kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih, gitu ya. Jadi istilahnya gini, kita masih terikat sama mereka untuk melindungi mereka, gitu, untuk memenuhi
eh, apa hak-hak mereka untuk melindungi mereka. Atau kasarnya gini, kalau kita melakukan kekerasan terhadap mereka, gitu ya, kita masih dikenai Undang-Undang Perlindungan Anak. Gampangnya gitulah. Ya, jadi sampai 18 tahun itu anak-anak ini masih dilindungi oleh undang-undang. Ya. Lepas dari 18, mereka sudah oleh undang-undang disebut bukan anak lagi, walaupun masih anak ibu bapaknya, gitu ya, gitu. Tapi secara undang-undang, eh, kewajiban negara, kewajiban orang dewasa untuk memenuhi eh, hak-haknya untuk melindungi mereka itu sudah eh, tidak ada, gitu ya, boleh dibilang seperti itu. Ya, tapi kan nggak mungkin ya, anak saya udah besok udah 18 tahun, udah kamu cari makan sendiri ya, kamu segala macam nggak juga kan ya gitu ya. Gitu. Tapi secara undang-undang nggak. Dan juga bukan berarti gereja sudah selesai, nggak ya, tetap kalau kita mau kesinambungan ya. Lalu dari Kak Abia ya, eh, penerapan teknis tentang pelaksanaan gereja, apakah bina warga bisa memiliki tips atau acuan yang bisa kita terapkan di gereja kita masing-masing. Nah, ini perlu diskusi bareng-bareng nih, Kak. Kita mapping sama-sama gitu ya. Mapping sama-sama, tapi dimulai dari sosialisasi. Sosialisasi itu saya pikir perlu ya dilakukan oleh kita semua. Gitu. Jadi kita nih sebelum gereja kita melangkah untuk mewujudkan gereja ramah anak, kita ingin memastikan mulai dari pendeta, majelis, komisi-komisi, bidang-bidang itu paham tentang gereja ini. Jadi misalnya kalau cuman guru sekolah minggunya saja atau komisi anaknya saja yang paham dan yang mau, itu agak berat. Bukan agak berat, nggak mungkin terjadi lah gitu ya. Gitu. Karena akan terhambat dengan bidang-bidang yang lain gitu ya. Jadi ini memang mesti dipahami dan disepakati bersama. Ini pengalaman saya di GKI Keranggan, itu saya 4 kali sosialisasi, 3 kali di PMJ kan gitu ya. Gitu. Baru akhirnya PMJ ketok gitu ya, bahwa ya kita jalan gitu ya. Nah, dalam prosesnya juga ada tim yang mengawal proses ini gitu ya. Nah, tim ini yang mengkaji juga, Kak Abi. Kita akan mulai dari mana nih? Gitu ya. Mulai dari yang mana, mesti ngapain dulu. Nah, tim ini yang berproses gitu ya. Dan mengkomunikasikan dengan bidang-bidang terkait dan PMJ dan Majelis Jemaat juga ya. Lalu dari Kak Willy, ya, selain memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak, apakah hal apa yang dapat dilakukan oleh GSM kepada orang tua yang memanjakan anak sehingga tidak bisa mendisiplinkan? Nah, ini eh, pembinaan untuk orang tua ini menjadi penting nih. Nah, saya nggak tahu kalau di tiap gereja kan beda-beda ya. Apakah itu nanti perlu kerjasama dengan komisi dewasa atau komisi ibu, si bapak gitu ya. Untuk komisi bapak, komisi ibu juga punya program untuk bapak-bapak dan ibu-ibu tentang parenting gitu ya. Sehingga eh, salah satu contohnya topik tentang eh, disiplin positif gitu ya. Jadi bagaimana mendisiplinkan anak-anak eh, tidak dengan kekerasan atau juga tidak melakukan pengabaian. Gitu. Kalau pengabaian seperti yang Kak Willy sampaikan ini akhirnya jadi maltreatment nih, salah asuh gitu ya. Jadi eh, guru sekolah minggu bisa memberikan masukan-masukan ya kepada misalnya komisi apa. Kalau di GBI setahu saya ada bidang keluarga juga ya Kak Willy ya, gitu ya. Jadi ini yang memang khusus menangani keluarga, pembinaan-pembinaan untuk keluarga. Ya. Nah, eh, yang berikutnya dari Kak Kristina, gitu ya. Praktek di masyarakat KDRT masih
Ada main itu. Nah ini eh, ya tadi Kak Kristina. Jadi ya kita mesti ada di sini memang perlunya apa ya? Ya pendeta mesti ngomong dari mimbar juga gitu ya. Lalu juga ada layanan-layanan konsultasi keluarga, anak dan keluarga, konseling ya. Dan juga apa? Kalau kalau kami di lembaga ya, saya di lembaga ini ya kami punya punya program untuk pendekatan keluarga kepada orang tua gitu ya. Jadi kita dari fakta yang dialami oleh anak-anaknya, kita melakukan pendekatan, kita cari tahu dulu kenapa orang tua melakukan itu gitu ya. Yang penting kan itu. Jadi kan memberikan solusi juga buat orang tua gitu ya, nggak cuma negur, bapak nggak boleh gini ya, ibu nggak boleh gini ya gitu. Sebenarnya kan mesti tahu cari tahu kenapa dia melakukan itu, apa karena dia udah nggak mampu nangani anaknya gitu ya, atau emang itu jadi budaya di keluarganya, karena nanti pendekatannya akan berbeda ya. Tapi paling nggak kita juga mesti kasih tahu bahwa kekerasan terhadap anak itu akan berdampak buruk bagi anak. Satu, bahwa kekerasan terhadap anak itu KDRT itu sebuah pelanggaran hukum gitu ya, yang bisa membuat orang tua masuk ke penjara gitu ya. Jadi kita ingetin itu ya. Lalu kita coba bantu ya apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu, sekali lagi proses ini tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Jadi memang perlu berkali-kali ya mengingatkan kepada orang tua ya. Tapi lain bentuk kekerasan sebenarnya yang memprihatinkan dan membahayakan juga seperti yang tadi Kak Willy sampaikan gitu ya. Banyak orang tua yang tidak siap mendidik anaknya karena nggak ada sekolah kan untuk menjadi orang tua gitu ya. Dan itu untuk dilakukan oleh gereja gitu ya. Oh, baik Pak, ada mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Ada peserta yang raise hand. Pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini. Boleh Silakan. Pak Robinson dari GKI Juwana, dipersilahkan. Ya, selamat siang Pak Beni dan rekan-rekan. Yang Pak. Ya, saya Robinson dari GKI Juwana, salah satu kecamatan kecil di Jawa Tengah. Ya, saya ingin tanya Pak Beni, menurut Pak Beni proses yang dilakukan oleh GKI untuk mewujudkan gereja ramah anak itu pada posisi mana Pak? Apakah masih dalam lingkup jemaat saja atau proses, atau seperti sekolah-sekolah yang terjadi saat ini? Meskipun saya di Juwana, saya melihat itu semua sekolah sudah menyatakan bahwa sekolah ramah anak. Nah, bagaimana dengan gereja-gereja kita, terlebih lagi kita yang berada di GKI atau gereja yang lain? Yang pertama, ini masih pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Yang kedua juga tentang perlindungan anak. Ya, meskipun berat, tapi saya ingin kita semua merefleksikan bersama sebagai seorang pegiat pelayanan anak, apakah kita sudah berkomitmen untuk menjadi pelindung anak? Adakah dari antara kita yang sudah menuliskan surat bahwa saya ini siap untuk melayani menjadi pelindung anak? Paling tidak ketika kita menjadi guru sekolah minggu atau guru di sekolah dan lain sebagainya. Ternyata ya pelindung anak itu bukan hanya berhadapan dengan orang tua, berhadapan dengan orang lain, tapi juga kalau kita perhatikan di media, ternyata diri kita sendiri bisa menjadi seorang pelaku kekerasan terhadap anak, ya, seorang spiritual, seorang pelayan anak itu bisa menjadi. Nah, sekarang kita ingin merefleksikan bersama, sudahkah kita berkomitmen untuk menjadi pelindung anak sehingga kekerasan itu tidak terjadi pada anak dan kita mempunyai anak-anak generasi-generasi yang dikasihi oleh Tuhan. Ini pertanyaan dan refleksi bagi
Kak, Ton, GKI Juana. Jadi untuk di Sinode GKI sendiri ya, kakak-kakak, ini masih keras nih untuk bisa apa ya, menjadi gerakan bersama di Sinode gitu ya. Sekarang ini yang sudah bergerak di Sinwil Jatim ya. Di Jabar sendiri masih sporadis, tetapi sudah akan mulai dibicarakan gitu ya. Saya belum tahu di Jawa Tengah seperti apa. Ini masih eh, proses, kita berharap ke depan menjadi gerakan bersama di GKI gitu ya. Tapi proses sosialisasinya terus berjalan gitu ya. Ini luar biasa nih Bina Marga gitu ya. Nah, lalu kalau apa jemaat itu saya pikir udah mulai ya gitu. Yang jelas yang saya tahu di Jatim sudah komitmen paling nggak memulai dari untuk fighting percontohannya di 3 gereja. Nah, tadi refleksi yang Kak Robinson sampaikan, jadi kakak-kakak kita mesti rendah hati ya, mengakui bahwa setiap kita ini punya potensi, berpotensi, punya potensi melakukan kekerasan terhadap anak. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat kekerasan itu terjadi karena eh, penyalahgunaan power. Ya. Karena kekerasan itu terjadi karena ketidakseimbangan kekuatan. Ya. Jadi nggak ada ceritanya yang lemah melakukan kekerasan terhadap yang kuat. Ya. Selalu yang kuat melakukan kekerasan terhadap yang lemah. Betul ya, Kak Robinson ya? Gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa itu punya kekuatan, punya power, gitu ya. Punya power yang kalau kita salah gunakan itu bisa melakukan kekerasan terhadap anak. Ya. Nah, kakak-kakak, power itu nggak cuma fisik, gitu ya. Kita melakukan, tetapi power itu juga bisa dalam bentuk finansial, keuangan. Power itu bisa dalam bentuk kekuatan pikiran kita. Ya. Banyak dalam kejadian-kejadian anak diajak berhubungan badan, itu bukan karena melakukan kekerasan, ya. Tetapi lewat sebuah proses panjang, kalau dalam undang-undang dibilang bujuk rayu, tipu muslihat, gitu ya, sehingga anak itu mau tidur sama saya, gitu ya. Dia rela tidur sama saya, melakukan kekerasan. Gitu. Tapi jelas dalam undang-undang, namanya berhubungan seks dengan anak itu adalah kejahatan, itu adalah pelanggaran. Pasti ada sebuah proses yang saya lakukan, bujuk yang saya lakukan, saya kasih pulsa lah, saya kasih inilah, saya kasih bentuk segala macam, sehingga anak itu terpikat sama saya dan akhirnya saya apain aja mau. Itu bentuk salah penyalahgunaan keras apa kekuasaan juga. Atau yang paling simpel misalnya orang tua gitu ya. Awas ya, kalau nggak mau bantu bapak, kalau nggak mau bantu mama, atau kalau nggak mau nurut, uang jajan saya potong. Gitu ya. Uang jajan saya stop. Gitu ya. Itu kan karena kita punya power secara finansial gitu ya. Kita menggunakan power kita untuk melakukan ancaman terhadap anak. Gitu ya. Penyalahgunaan kekuasaan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kekerasan itu dalam berbagai bentuk gitu ya. Tetapi sayang kita nggak ada di sesi ini ya. Ada definisi ya bentuk-bentuk kekerasan terhadap apa ya. Yang salah satunya adalah kalau kita melakukan sebuah tindakan yang merendahkan harkat seorang anak, itu kekerasan gitu ya. Hei jelek, hei hitam, hei segala macam gitu ya. Kalau kita udah merendahkan itu bentuk kekerasan. Atau yang berpotensi maupun yang langsung berakibat sebuah apa penderitaan ya, secara fisik, psikis, ya kan.
Gitu. Jadi kalau kita pukul anak, ya itu membuat anak menderita, ya kan? Itu kekerasan udah jelas. Tetapi yang berpotensi juga terhadap fisik dan kesehatan tadi salah satunya. Kita merokok di lingkungan anak-anak, gitu. Dia tidak direct langsung berdampak pada, tapi berpotensi. Nah itu juga bisa dalam kategori kekerasan. Nah itu nanti sesi sendiri lagi. Terima kasih Kak Robinson buat refleksinya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Pak Beni, terima kasih pemaparannya. Ingat waktu yang sudah cukup panjang, melewati batas. Sangat menarik, berarti sangat perlu lagi banyak waktu untuk membahas diskusi tentang ini, tentang tema-tema yang menarik lagi. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi kembali link evaluasi agar semakin baik jalannya pembinaan guru sekolah minggu setiap minggu yang akan dilaksanakan. Sekali lagi terima kasih untuk pemaparannya Pak Bini, terima kasih untuk rekan-rekan kakak-kakak, Bapak Ibu yang boleh hadir atas semangat-semangat yang diberikan.